Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hidayah Azufah. Jadi saya akan menjelaskan hasil pengumpulan data semantik yang saya ambil dari berbagai situasi nyata di sekitar. Nah, yang pertama itu ada data pertama itu ada deixis temporal. Nah, deixis temporal itu merujuk pada kata ataupun frasa yang menunjukkan waktu seperti hari ini, besok, ataupun sampai tanggal tertentu. Nah, contoh yang saya ambil berasal dari promo Indomaret. Informasi promo tersebut hanya bisa dipahami uh, di, dengan benar kalau kita tahu konteks waktunya. Nah, kalau orang membaca informasi itu di hari yang berbeda, maknanya itu bisa berubah atau bahkan menjadi tidak relevan. Nah, disinilah terlihat bahwa deiksi temporal itu sangat bergantung pada konteks waktu dan situasi pembaca. Nah, selanjutnya itu ada definite reference. Definite reference ini digunakan ketika penutur menganggap bahwa pembaca sudah tahu siapa ataupun apa yang sedang dibicarakan. Nah, pada poster pasca sarjana Unri, nah istilah mahasiswa baru digunakan seolah-olah sudah jelas. Padahal kejelasan ini sebenarnya bergantung pada latar belakang pembacanya. Nah, bagi orang yang paham konteks kampus, maknanya itu jelas kan. Namun bagi orang yang di luar konteks tersebut, merujukannya itu bisa terasa kurang spesifik. Ini menunjukkan bahwa referensi tidak selalu mutlak, tetapi relatif terhadap pengetahuan pembaca. Nah, selanjutnya itu ada lexical relation. Jadi pada bagian ini membahas tentang polisemi. Nah, yaitu satu kata yang memiliki lebih dari satu makna. Nah, dalam promosi toko tekstil seperti kata seperti super murah ataupun berkualitas sering digunakan. Nah, makna kata-kata tersebut tidak selalu objektif. Bagi penjual itu adalah klaim promosi. Nah, bagi pembeli maknanya itu bisa ditafsirkan secara berbeda tergantung pengalaman dan ekspektasi masing-masing. Nah, ini menunjukkan bahwa makna leksikal ini tidak bersifat fleksibel atau dan kontekstual. Nah, selanjutnya itu ada ambiguity. Nah, contoh berikutnya adalah ambiguity structural. Nah, ambiguitas ini muncul bukan karena pilihan katanya, tetapi juga karena susunan kalimatnya. Nah, pada berita kriminal yang saya analisis ini, structure kalimatnya bisa membuat pembaca ini salah memahami isi dari berita di awal. Nah, pembaca mungkin memiliki interpretasi yang berbeda sebelum membaca keseluruhan teks. Nah, ini menunjukkan bahwa struktur sintaksisnya itu sangat berpengaruh terhadap makna yang diterima. Nah, selanjutnya itu salah satu contoh yang saya ambil dari componential analysis. Nah, componential analysis ini melihat makna sebagai kumpulan fitur-fitur kecil. Nah, pada iklan produk kecantikan yang saya ambil ini, salah satu kalimat singkat dapat mengandung beberapa komponen makna sekaligus. Nah, misalnya ada objek yang dibahas, hasil yang dijanjikan, dan durasi waktunya nih. Nah, dengan analisis inilah kita bisa melihat bahwa makna tidak selalu sederhana meskipun bentuk kalimatnya itu pendek. Nah, selanjutnya ada presupposition. Presupposition ini adalah asumsi yang yang dianggap sudah benar oleh penutur dan pendengar nih. Nah, dalam unggahan media sosial tentang traveling bersama anaknya ini ada banyak asumsi yang dapat diucapkan secara langsung. Nah, misalnya ada hubungan keluarga yang dekat, pengalaman sebelumnya, dan rencana masa depan. Nah, asumsi-asumsi ini tidak perlu dijelaskan karena dianggap sudah dipahami oleh pembaca. Nah, selanjutnya ada implicature. Nah, implicature ini tuh berkaitan dengan makna tersirat.
Dalam contoh percakapan sehari-hari dari yang saya ambil ini, makna sebenarnya itu tidak disampaikan secara langsung gitu. Nah, pemahaman makna ini sangat bergantung pada konteks sebelumnya dan kebiasaan interaksi antara penutur dan lawan bicara. Nah, tanpa konteks tersebut, makna implicature ini tuh tidak bisa tertangkap gitu. Nah, selanjutnya ada speech acts. Nah, pada contoh larangan merokok di SPBU, kita bisa melihat konsep speech acts. Nah, kalimat yang digunakan bukan hanya memberi informasi, tetapi juga melakukan tindakan, yaitu melarang. Nah, ini menunjukkan bahwa bahasa itu memiliki fungsi sosial, yaitu mengatur perilaku di ruang publik, bukan sekedar menyampaikan pesan saja. Nah, selanjutnya itu ada metafor. Nah, salah satunya yang saya ambil di sini, metafora ini digunakan untuk menyampaikan makna secara tidak langsung, seperti dalam lirik lagu Patah Hati, perasaan sedih atau kehilangan yang disampaikan melalui perbandingan atau simbol. Nah, dengan metafora, emosi atau kompleks bisa disampaikan dengan cara yang lebih halus dan ekspresif. Nah, yang terakhir di sini ada semantic role. Nah, semantic role ini analisis ini melihat peran setiap unsur dalam kalimat, seperti siapa yang melakukan tindakan ini, apa tindakannya, dan kepada siapa tindakan ini ditujukan gitu. Nah, dalam percakapan sehari-hari, pola ini sering muncul secara alami. Analisis semantic role ini membantu kita memahami struktur makna ini tuh secara lebih sistematis. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan dari data-data yang saya ambil ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.